Selamat datang di jagoan jualan online. Jualan laris, saingan meringis. Di video kali ini, saya mau membahas tentang perang harga. Betul, perang harga yang kamu semua pusing cara menghindarinya, makanya kamu nonton video ini sekarang. Nah, yang namanya perang, pasti ya berdarah-darah bahkan ada yang mati. Begitu juga usaha dan berbisnis. Kalau udah perang harga artinya udah berdarah-darah, tinggal tunggu matinya. Tadi kenapa saya bilang menghindari? Karena kalau kamu udah terlanjur terjebak dalam perang harga, kamu bakal sulit keluar dari sana. Tapi kalau kamu udah terlanjur ikut perang harga, tenang aja, kamu juga bisa mempraktekkan tips-tips di video ini biar bisa segera keluar dari perang harga yang gak ada untungnya. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar tentang penyebab perang harga, kerugian perang harga, dan tujuan kamu nonton video ini, yaitu solusi menghindari perang harga. Makanya simak sampai habis videonya, karena ini menyangkut kelangsungan dan masa depan usahamu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, ada langkah pertama menuju sukses yang wajib kamu lakukan. Seperti yang sudah kamu duga, pasti minta subscribe, betul banget. Tapi kenapa kamu harus subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya? Kalau kamu ikut seminar dan pelatihan bisnis, kamu perlu membayar jutaan rupiah. Tapi dengan subscribe channel ini, kamu bisa mendapatkan tips dan trik praktis seputar bisnis yang pastinya gratis. Udah gratis, bermanfaat juga untuk usaha kamu. Jadi kenapa enggak? Seperti slogan jagoan jualan online YouTube channel, jualan laris, saingan meringis. Sekarang udah saatnya jualanmu laris biar sainganmu pada meringis. Sudah klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya? Yuk, kita lanjut. Yang pertama saya mau bahas, kenapa bisa ada perang harga? Saya mulai dari situ biar kita lebih paham lagi. Biar usahamu gak terjebak perang harga lagi ke depannya. Penyebab pertama, menjual barang yang sejenis dengan pesaing atau kompetitor tanpa adanya pembeda yang jelas. Nah, ini yang paling sering dialami sama reseller dan dropshipper. Karena banyaknya orang yang ngambil produk yang sama dari satu supplier, udah pasti sesama reseller atau dropshipper jadi saingan waktu jualan. Apalagi kalau si supplier juga ikut jualan eceran langsung ke konsumen, otomatis, mati itu resellernya. Karena gak mungkin reseller atau dropshipper bisa menyaingi harga termurah si supplier. Atau si supplier gak punya kebijakan menentukan harga jual terendah untuk semua resellernya. Atau mungkin kamu punya produk sendiri, tapi di luaran sana juga banyak yang jual produk serupa. Nah, sekarang saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur. Apa yang buat produkmu beda dari toko sebelah? Gak tahu, atau emang gak ada, alias sama aja. Jadi jangan heran kalau kamu sekarang terjebak perang harga. Karena inilah penyebab utama terjadinya perang harga. Penyebab kedua, permintaan barang lebih sedikit daripada supply. Karena penjual barangnya lebih banyak daripada orang yang berminat beli, jadinya ya perang harga. Barangnya banyak, yang mau beli sedikit. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa aja karena trennya sedang turun, atau daya beli masyarakat menurun seperti saat pertama pandemi COVID-19. Jadi para penjual sengaja banting harga dengan harapan bisa menarik perhatian pembeli. Mereka pikir dengan harga lebih murah bisa mendatangkan banyak pembeli, tapi kenyataannya gak sedikit penjual yang dagangannya gak laku padahal udah banting harga. Pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Padahal udah aden promo ini itu, ditambah kasih gratis ongkir, pembayarannya bisa COD tapi tetap aja gak laku-laku. Coba deh kamu cek dan riset tren produk yang kamu jual sekarang. Apa sedang turun, naik atau tetap stabil? Jangan-jangan sedang turun. Bisa jadi inilah penyebab kamu sekarang terjebak perang harga. Sekarang kita bahas kerugian perang harga buat usahamu. Kalau kamu yang sekarang sedang terjebak dengan perang harga, saya sarankan segera keluar dari situ. Di bagian solusi nanti akan saya jelaskan gimana cara keluarnya. Karena kalau udah terlanjur terjebak di perang harga, mau kamu promosiin atau dioptimasi gimana pun, tetap susah. Karena, pertama, produkmu akan secara gak langsung dianggap murahan. Hanya calon pembeli yang kepepet aja yang akan beli dari kamu. Alias pas lagi miskin. Nah, mereka pas lagi ada duit,
mereka pasti akan cari yang lebih mahal dan berkualitas. Bukannya saya mau bilang kalau produkmu gak berkualitas. Bisa aja produkmu berkualitas setinggi langit. Tapi inilah yang secara gak langsung akan tertancap di benak konsumen saat tahu harga produkmu murahnya kelewatan. Saat kamu mau naikin harga, juga udah terlambat. Kenapa? Soalnya pembeli udah terlanjur terbiasa dengan harga murah yang sebelumnya kamu tawarkan. Yang ada, waktu kamu naikin harga, mereka malah akan pindah hati dan beli kesainganmu dengan harga yang murah tadi. Jualan itu tentang apa dan gimana yang dipikirkan konsumen tentang produkmu dan brand atau merekmu. Kalau mereka tahu dan percaya produkmu beda dari yang lain, lebih bagus, berkesan mahal tapi dijual murah, bisa jadi kamu menang di persaingan harga. Tapi kalau produkmu sama persis, ya kamu tahu sendiri gimana jadinya. Kedua, tidak punya pelanggan loyal atau pelanggan setia. Seperti di kerugian perang harga di nomor 1 tadi, kalau tiba-tiba kamu menaikkan harga supaya kamu terbebas dari perang harga, tapi gak ada peningkatan kualitas produk dan layanan, sebagian besar pelangganmu pasti dengan mudahnya bakal pindah hati. Karena mereka gak peduli dengan bisnismu. Yang mereka pedulikan hanya keuntungan yang akan mereka dapat saat membeli sesuatu. Kalau mereka bisa dapat barang yang sama persis tapi dengan harga yang lebih murah, kenapa mereka harus beli dari kamu yang jual lebih mahal? Mereka pasti akan beli dari pesaingmu yang masih menawarkan harga yang murah tadi. Makanya mulai sekarang kamu harus mulai pikirkan pertanyaan ini. Kenapa orang harus beli dari kamu? Apa bedanya tokomu dari pesaing? Apa kelebihanmu? Apa keunggulanmu? Kerugian yang ketiga, masuk belakangan berarti kalah. Maksudnya, dengan banting-bantingan harga yang kadang gak masuk akal. Cuma gara-gara pingin menarik calon pembeli, beberapa penjual yang gak pikir panjang atau pas lagi kepepet, rela dapat untung kecil. Mungkin memang ada beberapa yang sukses menyiksa atau mengalahkan pesaingnya. Tapi itu hanya sebagian kecil penjual yang istilahnya terjun duluan dan pertama kali banting harga di produk tertentu. Yang banting harga belakangan udah dipastikan kalah. Dan kita gak tahu pastinya, kapan pertama kali perang harga itu dimulai untuk produk yang kamu jual. Kalau kamu sekarang terjebak perang harga, udah pasti kamu masuknya belakangan. Yang keempat, gak bertahan lama. Saya udah bilang di awal tadi, yang namanya perang pasti berdarah-darah. Pastilah ada yang mati. Perang harga juga gitu. Kalau udah terjebak jebakan Batman yang satu ini, pastilah udah berdarah-darah tinggal tunggu matinya. Kamu juga pasti tahu, untuk berjualan, modal uang yang kita perlukan gak cuma modal produksi buat kamu yang punya produk sendiri. Modal stok untuk reseller dan modal beli produk untuk dropshipper. Kita juga perlu modal untuk hal-hal lainnya misalnya transport atau distribusi. Dan kalau kamu serius jualan, kamu juga butuh untuk promosi atau marketing. Nah, kalau dari keuntungan yang kamu dapat gak bisa diputar lagi untuk promosi atau ngiklan, nambah produksi, pokoknya untuk mengembangkan usaha kamu, itu namanya usaha setengah mati. Lebih parahnya lagi, kalau dari keuntungan itu aja belum bisa mencukupi kebutuhan standar atau minimal sehari-hari, itu namanya usaha 2 kali mati. Jadi kalau sekarang kamu terjebak perang harga, jangan pernah mimpi buat mengembangkan usaha, buka cabang, dan jadi sukses. Saya mohon maaf, bukannya mau memadamkan semangat usaha kamu buat jadi sukses. Tapi itulah kenyataannya, makanya kamu harus segera keluar dari sana. Tetap berada di usaha dengan untung yang kecil itu. Tinggal kita tunggu aja, berapa lama seorang penjual bisa bertahan. Nah itu tadi kerugian-kerugian yang dialami kalau terjebak jebakan Batman. Sekarang ini yang udah kamu tunggu-tunggu. Ayo kita bahas solusi gimana caranya biar bisa bebas dari perang harga. Jujur aja nih, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau kamu sudah terlanjur masuk ke lingkaran perang harga, sangat susah keluar. Saran terbaik saya, mulailah dengan produk baru atau dengan toko baru. Dengan begitu, dari awal kamu jualan di toko baru, kamu jangan ikut-ikutan banting-bantingan harga lagi. Tapi kalau udah terlanjur dan gak mau mulai dari nol lagi, kamu bisa terapkan 3 hal ini. Tips-tips berikut ini bisa kamu terapkan di toko baru maupun toko atau usaha lama. Cara keluar dari perang harga yang pertama, tambahkan nilai produknya dan berinovasi.
Kalau kamu tetap berjualan dengan produk yang sudah ada pesaingnya, produk mirip atau bahkan sama persis dengan produkmu, kamu bisa menambahkan nilai produkmu dengan banyak cara. Seperti misalnya, meningkatkan kualitas layanan seperti lebih ramah, sabar, dan membalas chat lebih cepat. Bisa juga dengan cara kasih bonus, mempercepat pengiriman, dan lain-lain. Selagi saya menjelaskan contohnya berikut ini, coba sekalian kamu pikirkan, penambahan nilai produk yang bagaimana yang cocok untuk produkmu. Contoh, kamu reseller atau dropshipper sepatu olahraga. Karena kamu menjualkan produk orang lain, bisa dipastikan kalau pesaing sesama reseller pasti banyak. Supaya produkmu bisa beda dan bernilai lebih tinggi, kamu bisa kasih bonus seperti gratis kaos kaki buat yang beli sepasang sepatu. Bonus harus sesuai dengan produk yang dibeli. Lebih bagus lagi kalau bonusnya bisa dipakai bersamaan dengan produk utama, seperti sepatu dan kaos kaki tadi. Yang pasti bonus harus relevan dengan produk yang dibeli. Kalau mau yang lebih eksklusif, kamu bisa mengemas ulang dengan kemasan yang lebih elegan dan memberikan buklet panduan merawat sepatu biar lebih awet. Ribet ya, tapi kesampingkan itu, mau untung lebih gede atau tetap main-main dalam jebakan Batman? Silahkan kamu jawab dalam hati. Nah, dengan kamu kasih bonus dan atau mengemas ulang dengan kemasan yang lebih elegan tadi, saat pembeli menerima barang pesanannya, mereka pasti akan merasa sangat puas dan gak menyangka kalau tampilan kemasannya beda dari yang lain. Apalagi ada bonusnya, mereka merasa seolah mendapatkan lebih dari yang mereka bayar dan bayangkan. Itu akan membuat anggapan tentang produkmu jadi lebih positif. Ingat yang saya bilang tadi, jualan itu tentang apa dan bagaimana produkmu di pikiran mereka. Cara keluar dari perang harga yang kedua, ubah pembeli jadi pelanggan setia dengan hubungan baik. Kenapa saya bilang pembeli? Maksudnya, orang yang baru satu kali beli dari kamu. Atau kamu udah punya pelanggan, itu lebih baik. Kamu bisa mengubah mereka menjadi pelanggan setia dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Saya sering banget nemuin penjual yang begini. Setelah ada orang yang beli, mereka biarkan dan nunggu. Yang penting barangnya udah laku. Itu aja dirasa cukup. Terus berharap pembeli itu beli lagi karena cocok dengan produknya. Apa kamu juga gitu? Nah, saran saya, mulai sekarang kamu harus rubah pelayanan dan cara komunikasi kamu sama pembeli kalau kamu pingin punya pelanggan setia. Apa kamu tahu, kebanyakan orang lebih suka beli dari toko tertentu bukan karena produknya, tapi karena terlanjur cocok dengan si penjualnya dan pelayanannya. Tapi bukan berarti kualitas produk gak penting ya, kualitas harus tetap ciamik, top marko top, jos marko jos. Kalau kamu pingin mereka jadi pelanggan setiamu, kamu harus perhatikan mereka. Semua orang suka diperhatikan. Hubunganmu dengan pembeli gak boleh cuma sekedar hubungan penjual dan pembeli aja. Tapi buat mereka seolah merasa jadi temanmu. Kalau dipikir-pikir, siapa yang butuh? Mereka yang butuh kamu, atau kamu yang butuh mereka? Nah, udah pasti kamu yang butuh mereka. Jadi intinya perlakukan mereka dengan baik karena kamu butuh mereka. Caranya gimana? Gampang. Begini, setiap ada transaksi selesai dan barang udah diterima pembeli, kamu hubungi dia. Tanyakan apa ada masalah. Kalau gak ada, ya bagus. Biarkan beberapa hari. Setelah beberapa hari, tanyakan lagi, gimana pengalaman dia pakai produkmu. Apa setelah beberapa hari ini ada masalah? Minta kritik dan sarannya. Selain menjaga komunikasi, kamu juga bisa tahu apa yang perlu diperbaiki dari produkmu. Dari situ kamu bisa membuat produk yang lebih baik lagi. Kalau kamu jualannya lewat WhatsApp bisa lebih enak lagi. Udah pasti kamu simpan nomornya. Nah, kalau pas dia buat status, kamu bisa komentar seperti kamu komentarin status teman kamu, tanpa promosi, tanpa ada maksud jualan. Seperti teman biasa. Kalau udah gitu, lama-lama secara gak sadar dia akan menganggapmu bukan lagi si penjual tapi kamu ini temannya. Repeat order tinggal tunggu waktu aja. Mau buat dia lebih loyal lagi, ajak dia tambahkan teman di akun Facebook kamu. Dari situ kamu bisa tahu kapan ulang tahunnya. Kalau kamu bisa, kirimkan hadiah kecil pas hari ulang tahunnya atau kalau kamu rasa aneh, bisa aja kamu kasih dia voucher belanja di tokomu pas hari ulang tahunnya. Untuk tips yang kasih hadiah pas ulang tahunnya ini belum umum di Indonesia. Tapi cara ini udah sering diterapkan sama perusahaan di luar negeri. Jadi gak ada salahnya, kamu jadi yang pertama melakukan ini. Ini bisa jadi salah satu pembeda positif antara toko kamu dari toko pesaing. Cara keluar dari perang harga yang ketiga dan terakhir. Mengenali kelebihan bisnismu. Bisa macam-macam.
Bisa di pelayanannya kah, pengiriman yang lebih cepat dari pesaing kah, atau bahkan kelebihan di produk itu sendiri? Atau malah kamu punya kelebihan di semua aspek tadi? Hal itu yang perlu kamu hajar habis-habisan waktu promosi. Kelebihan-kelebihan itu gak perlu terlalu susah atau ribet. Tapi semakin susah ditiru pesaing atau sangat jarang dimiliki pesaing produk sejenis, maka tentunya akan semakin bagus. Dan jangan lupa, jelaskan keuntungan apa yang akan mereka dapatkan kalau beli produkmu. Itu yang paling penting. Sekali lagi ingat, pembeli gak peduli dengan produkmu, gak peduli dengan bisnismu, gak peduli siapa kamu. Mereka hanya peduli dengan keuntungan yang mereka dapat kalau mereka beli. Itulah yang perlu kamu fokuskan sebagai seorang penjual yang saya doakan sebentar lagi akan jadi pengusaha sukses. Ini contoh beberapa kelebihan yang bisa kamu tonjolkan di usaha kamu. Misalkan kamu jualan kaos dengan desain yang gak pasaran, atau malah bisa desain suka-suka sesuai keinginan. Dan tentunya dengan kualitas bahan kaos yang bagus dan awet ditambah kualitas sablon yang premium. Garansi uang kembali kalau barang pesanan gak sesuai, atau akan dikirimkan yang baru kalau pesanan gak sesuai atau cacat selama di perjalanan. Customer service siap melayani 24 jam dan lain-lain. Sekali lagi pikirkan matang-matang tentang kelebihanmu yang bisa dengan bangga kamu sampaikan ke calon pembeli. Ingat, kelebihan atau keunggulan gak harus susah atau ribet, tapi semakin susah ditiru atau bahkan gak ada di tempat lain, semakin bagus. Yang perlu kamu pikirkan hanya jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa harus beli di toko kamu? Kenapa gak beli di toko lain? Nah, kalau kamu praktekkan ketiga hal tadi, bisa dipastikan kamu bisa bebas dan lepas dari perang harga. Gampangkah? Udah jelas enggak gampang. Butuh kerja keras, konsistensi, dan berpikir kreatif. Tapi itulah yang namanya pengusaha. Selama kamu niat menjalani, selalu rendah hati untuk mau belajar hal dan ilmu baru, selalu berdoa dan memohon pada Sang Pemilik kehidupan, serta selalu bermurah hati berbagi untuk sesama. Baik itu ilmu maupun bersedekah. Saya yakin kamu pasti bisa. Saya selalu doakan supaya kamu selalu diberi kemudahan, dilancarkan usaha dan rezekinya, serta selalu diberi kesehatan supaya kamu bisa menikmati hasil kerja kerasmu nanti. Jadi kesimpulannya, sekarang waktunya kamu mengubah fokusmu. Jangan fokus perang-perangan harga dengan memberikan harga termurah, tapi fokuslah menambah nilai produk atau jasa yang kamu jual di mata konsumen. Buat calon pembeli percaya bahwa harga yang mereka bayarkan lebih kecil daripada manfaat yang akan mereka dapatkan. Inti dari semua tips di atas adalah, kamu bisa bebas dari perang harga kalau produk atau jasa yang kamu jual memiliki suatu nilai tambah dibandingkan pesaing. Buat kamu yang reseller dan dropshipper, produk bisa aja sama dengan pesaing karena supplier kamu pasti punya banyak reseller. Jadi buatlah tokomu lebih unggul dengan pelayanan, kemasan atau bonus yang berbeda. Dan yang terpenting, perhatikan pembeli seperti kamu memperhatikan teman baikmu. Nah, sebelum kamu praktekin semua tips di atas, buat kamu yang serius pingin sukses, saya ingatkan, kalau kamu yang merasa dapat manfaat dari video ini, silakan dukung saya dengan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Biar kamu bisa selalu dapat tips dan trik seputar jualan dan berbisnis yang pastinya gratis, biar jualanmu laris manis. Terima kasih udah nonton video saya ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jagoan jualan online. Jualan laris, saingan meringis.